Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Ibu. Baru kali ini kalian bertatap muka walaupun lewat PJJ ya. Jadi sekarang kalian bisa melihat wajah Ibu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu menyusun cerita inspiratif ya. Ketika menyusun inspiratif, hari ini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi isi cerita inspiratif berupa ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar dengan baik. Sebelum kalian belajar menyusun teks cerita inspiratif, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang menyusun cerita pendek. Cerita inspiratif juga termasuk ke dalam cerita narasi. Cerita narasi itu adalah cerita tentang pengisahan, ya, berupa peristiwa-peristiwa, jalinan peristiwa secara kronologis, secara berurutan. Untuk ringkasan materinya, ringkasan materi menyusun cerita inspiratif, mengidentifikasi informasi. Cerita inspiratif itu adalah, di sini ada pengertian inspiratif, percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli pada sekeliling kita. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat mengubah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Aktivitas kalian pada pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mendata dan menanggapi isi ungkapan. Ungkapan apa? Simpati, kepedulian, empati, dan perasaan. Baiklah, sebelum kalian menanggapi, mari kita lihat pengertian dari simpati. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpati itu adalah keikutsertaan merasakan perasaan, senang, susah, dan sebagainya orang lain. Simpati itu sebuah bentuk dengan tindakan dalam melakukan partisipasi dan salah satu sikap dengan perbuatan baik yang akan dilakukan kepada orang lain, serta bisa mendorong untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian pengertian kepedulian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepedulian mengandung makna indah, memperhatikan, menghiraukan, mencampuri perkara orang, dan sebagainya. Tentunya mencampuri perkara orang di sini adalah maksudnya yang positif. Berikutnya pengertian empati, yaitu salah satu keadaan di mana seseorang dapat merasakan dan menempatkan diri pada posisi orang lain. Kemudian perasaan, itu hasil perbuatan berdasarkan panca indera. Kemudian perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Kemudian perasaan juga itu bentuk penilaiannya secara bersifat subjektif. Ya,
tidak objektif karena lebih didasarkan pada pertimbangan manusiawi daripada rasional. Perasaan mengisi penuh kesadaran manusia tiap saat dalam hidupnya. Itulah pengertian dari ungkapan simpati, empati, kemudian kepedulian dan perasaan. Untuk berikutnya, kalian bisa membaca wacana pada buku paket halaman 151 ya. Kalian baca kemudian resapi dan nanti kalian bisa mengidentifikasi ya, kesan apa rasanya, kemudian rasa empati, kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca itu, setelah membaca tulisan, kemudian rasa empatinya, kemudian pelajaran apa yang dapat kalian pelajari dari cerita tersebut, dan apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran dari cerita itu. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, selalu sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.